Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menyelami dunia pemikiran yang mendalam, yaitu berpikir filsafat. Kita akan menjelajahi 3 pilar utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, selama konsep tersebut, kita akan meninjau kecerdasan buatan atau AI dari sudut pandang aksiologi untuk menyelidiki implikasi etis dan moral teknologi tersebut. Apa sih berpikir filsafat itu? Berpikir adalah kegiatan yang dilakukan oleh semua orang, tapi tidak semua orang berpikir secara filsafat. Padahal berpikir filsafat itu penting dilakukan siapa saja untuk mencari solusi atas berbagai masalah. Dengan berpikir filsafat, kita bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Sehingga kita bisa memahami hakikat suatu hal dan mempelajarinya secara komprehensif. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap jenis ilmu filsafat mempunyai sistematika yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan tersebut disusun. Cabang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan hakikat ilmu yang membahas struktur keberadaan suatu yang ada. Dari suatu hal yang bersifat universal ke realistis. Nah, untuk nunjukinnya perlu nih kita lakukan penguraian baik secara metode, sistematika, koheren, rasional, komprehensif, hingga universal. Cabang yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan hakikat ilmu yang membahas sifat, ruang lingkup, dan bagaimana suatu hal terbentuk. Nah, ada beberapa aliran nih dari dalam epistemologi. Ada rasionalisme, empirisme, realisme, kritisme, positivisme, skeptisisme, dan yang terakhir pragmatisme. Cabang yang tiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan hakikat ilmu yang ngebahas tentang nilai, manfaat, atau esensi kepentingan suatu hal, sehingga harus sesuai dengan nilai budaya dan moral suatu masyarakat. Nah, bagaimana sih AI ditinjau dari kacamata aksiologi? Secara umum, AI bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam banyak sektor, baik sektor medis, industri, maupun layanan publik. Nah, misalnya nih di sektor industri, ada teknologi namanya self-driving untuk efisiensi transportasi. Jadi lebih hemat waktu dan ngurangin kecelakaan lalu lintas. Ada juga yang kalau di kedokteran itu contohnya diagnosis penyakit. Nah, selain itu ada juga nih nilai manfaat AI bagi kita berupa mesin pencari online yang akan ngebantu kita buat ngerjain banyak hal serta tentunya lebih efektif. Namun harus dipertimbangkan lagi terkait nilai moral dan kemanusiaannya. Sebab kacamata aksiologi tidak hanya meninjau manfaat, namun juga mengecek keselarasan nilai etis dan moral dasar untuk menjaga martabat manusia. Pasti kesimpulan yang bisa kita dapatkan filsafat matematika memberikan landasan berpikir yang mendalam dan komprehensif, memungkinkan kita untuk memahami konsep-konsep dasar matematika dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Dengan kerangka kerja tersebut, kita bisa berpikirnya lebih tertata dan terarah. Nah, dalam meninjau AI dengan
kacamata aksiologi dapat kita pahami bahwa fondasi logis dan etis dari algoritma matematika sangat penting untuk menunjang banyak sektor kehidupan. Namun, muncul padalah tantangannya. Sehingga, dengan belajar ini, diharapkan kita mampu memastikan bahwa teknologi tetap menjunjung tinggi nilai martabat manusia.